Minasan konnichiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Vivien Alvini dari kelas 6B. Sekarang ya, saya semester 6 menuju semester 7. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Herni Sensei. Kali ini kita akan belajar tentang Shumi wa nan desu ka? Yang artinya apa hobi kamu? Jadi teman-teman sebelumnya tahu nggak apa itu definisi dari hobi sendiri? Jadi hobi adalah sesuatu yang dilakukan saat waktu luang yang frekuensinya ini sering dilakukan. Jadi seperti misalnya teman-teman nih lagi bahasa gaul sekarang kan gabut itu. Teman-teman lagi gabut terus teman-teman melakukan suatu hal dan itu sering dilakukan. Nah, itu namanya hobi. Kali ini kita akan mempelajari kosakata dari hobi pastinya ya. Kemudian ada latihan, ada pola kalimat dan contoh kalimatnya, kemudian ada role play. Oke, kita masuk ke macam-macam hobi ya. Yang pertama ada membaca buku, bahasa Jepangnya hon oyomu. Teman-teman bisa ikutin ya, hon oyomu. Kemudian ada melukis, bahasa Jepangnya e o kaku. E o kaku. Kemudian ada bermain game, bahasa Jepangnya gemu o suru. Gemu o suru. Kemudian ada menonton film, bahasa Jepangnya eiga o miru. Eiga o miru. Kemudian ada memasak, bahasa Jepangnya ryori o sukuru. Ryori o sukuru. Ini sukuru di sini artinya membuat ya. Jadi teman-teman bisa ryorinya diganti jadi keiki. Keiki o sukuru atau makanan yang lainnya. Kemudian ada memotret, bahasa Jepangnya shashin o toru. Shashin o toru. Kemudian ada menari, bahasa Jepangnya dansu o suru. Dansu o suru. Masih ada lagi nih. Kemudian ada bepergian, bahasa Jepangnya ryoko o suru. Ryoko o suru. Kemudian ada memancing, bahasa Jepangnya tsuri. Tsuri. Kemudian ada mendaki, bahasa Jepangnya noboru. Noboru. Kemudian ada belajar, bahasa Jepangnya benkyou suru. Benkyou suru. Kemudian ada berolahraga, bahasa Jepangnya sportsu o suru. Sportsu o suru. Dan yang terakhir ada mengedit video, bahasa Jepangnya video henshu suru. Video henshu suru. Kemudian ada kelompok hobi musik. Yang pertama ada bernyanyi, bahasa Jepangnya utao utau. Utao utau. Kemudian ada mendengarkan musik, bahasa Jepangnya ongaku o kiku. Ongaku o kiku. Kemudian ada bermain gitar, bahasa Jepangnya gita o hiku. Gita o hiku. Kemudian ada bermain harmonika, bahasa Jepangnya harmonika o fuku. Harmonika o fuku. Kemudian ada bermain drum, bahasa Jepangnya doramu o tataku. Doramu o tataku. Kemudian ada macam-macam musik, ada jazz, jazzu. Ada pop, poppu. Ada klasik, kurashiku. Kemudian ada hip hop, hip hoppu. Oke, kita mengulas lagi ya hobi olahraga, karena hobi olahraga ini sudah kita pelajari ya di materi nani nani ga suki desu. Untuk yang belum belajar, boleh dilihat lagi ya video di YouTube saya. Teman-teman masih semangat ya, karena memang cukup banyak kosakata dari hobi ini. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi atau kelompok hobi dari orang Jepang nih. Yang pertama ada upacara minum teh. Bahasa Jepangnya sado. Sado. Teman-teman jangan lupa ya, ikutin juga cara pelafalannya.
Nah, upacara minum teh ini udah jadi kebiasaannya orang Jepang. Jadi di dalamnya itu kita diajarkan bagaimana sih tata cara minum teh yang baik gitu. Kemudian ada kayak kita ini belajar tentang cangkir-cangkirnya juga, mengaduknya juga, dan semuanya ada di situ. Kalau teman-teman penasaran bisa searching di YouTube ya. Kemudian ada kaligrafi Jepang, bahasa Jepangnya shodo. Kemudian ada tarian, bahasa Jepangnya odori. Jadi odori ini tariannya orang Jepang gitu ya. Kemudian ada merangkai bunga, bahasa Jepangnya ikebana. Kemudian ada tur onsen, bahasa Jepangnya onsen meguri. Jadi meguri ini kita berkunjung ke beberapa tempat, atau bisa diartikan dengan tur juga ya. Kemudian yang terakhir nih, biasanya teman-teman yang suka anime ini mengoleksi figur, bahasa Jepangnya figuo atsumeru. Jadi atsumeru ini artinya mengoleksi atau mengumpulkan ya. Jadi bisa diganti kata bendanya dengan kata benda lain. Oke, kemudian sekarang mari kita menghafal kata kerja. Hiku memetik, Miru melihat, Tsukuru membuat, Kaku menggambar. Atsumeru, mengumpulkan, Suruh melakukan, Toru memotret. Oke, gimana teman-teman? Seru gak lagunya? Semoga itu dapat membantu teman-teman dalam menghafal kata kerja ya. Kemudian kita masuk ke pola kalimat nih. Yang pertama ada kabe orang, atau kabe ini kata benda ya. Kabe orang no shumi wa kakak. Kakak ini kata kerja bentuk kamus koto desu. Kata benda orang no shumi wa kata kerja koto desu. Kemudian ada kata benda orang no shumi wa kata benda hobi desu. Kemudian ada untuk pertanyaan ini seperti yang di judul ya, shumi wa nan desu ka? Apa hobi kamu? Kemudian ini apa sih bedanya pola kalimat yang pertama dan pola kalimat yang kedua? Jadi bedanya yang pertama itu untuk kata kerja bentuk kamus. Seperti contohnya tadi ada figuo atsumeru. Jadi atsumeru itu kata kerja ya. Atsumeru ini harus ditambah koto untuk membendakan kata kerja tersebut. Nah, kalau pola kalimat yang kedua ini untuk kata benda, jadi langsung tidak usah pakai koto. Oke, kita lihat contohnya ya. Contoh kalimat, pola kalimat pertama ada watashi no shumi wa hon o yomu koto desu, yang artinya hobi saya adalah membaca buku. Di sini bisa dilihat ya teman-teman, hon o yomu koto desu. Jadi koto ini berfungsi sebagai membedakan kata kerja. Jadi koto sendiri ini artinya adalah hal. Kita masuk ke contoh kalimat yang kedua, ada watashi no shumi wa odori desu. Jadi hobi saya adalah menari gitu. Teman-teman juga bisa mengganti ke kata benda lainnya ya, seperti watashi no shumi wa misalnya karate desu atau suiei desu. Tapi kalau berenangnya memakai kata kerja bisa menggunakan pola kalimat yang pertama. Jadi watashi no shumi wa oyogu koto desu. Begitu, bisa dimengerti teman-teman? Semoga bisa ya. Kemudian kita masuk ke contoh percakapan. Ada Kimura
dan Ayaka. Kimura. Ayaka-san no shumi wa nan desu ka? Ayaka. Watashi no shumi wa ryori o tsukiru koto desu. Kimura-san wa? Kimura. Watashi no shumi wa soccer desu. Ini ada renshu ya teman-teman. Ada A-sang dan B-sang. Ini teman-teman boleh berlatih dengan temannya atau berlatih sendiri juga boleh. Ini di sini menggunakan gambar-gambar yang saya beri ya di bawah, yang saya tampilkan di bawah. Tapi kalau mau memakai kosakata sebelumnya juga boleh. Baik, karena semua materi sudah tersampaikan, kita mengulas dulu ya. Tadi teman-teman belajar tentang apa? Teman-teman sudah belajar tentang kosakata. Kosakata dari hobi, kemudian termasuk hobi dari orang Jepang sendiri ya. Kemudian ada pola kalimatnya dan contohnya. Kemudian kita juga ada latihan di role play ya. Kerjakan ya teman-teman. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.